Makan dulu selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga kita dapat berkumpul, diberikan kesehatan rohani, jasmani, umur yang berkah, umur yang senantiasa diberikan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan ini ibu bapak yang kita pakai saat ini adalah sisa-sisa umur kita, benar gak? Yang kita pakai adalah sisa-sisa umur kita. Mudah-mudahan sisa umur kita ini kita manfaatin, kita pergunain dengan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yaitu diberikan umur panjang oleh Allah, lalu umurnya dimanfaatin, umurnya dipergunain untuk beribadah kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah, untuk bertakarub kepada Allah. Tuh. Kalau kita manfaatin sisa umur kita, kita adalah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sanjung ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah. Berbicara tentang etos kerja dalam pandangan Islam, atau semangat kerja lah bahasa ininya mah, sederhananya mah spirit semangat kerja. Kalau kata Bapak Taufan makan tadi, waduh bahasanya ya saya juga nggak paham itu. Ya Allah, ternyata Pak Haji ini peneliti hebat ya beliau. Semangat kerja dalam pandangan Islam, bahwasannya bekerja itu adalah salah satu bentuk amalan ibadah yang memiliki nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kita bekerja Bapak Ibu, kita membuktikan, kita menunjukkan usaha kita untuk mendapatkan rizki sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan Allah jadikan siang adalah untuk mencari penghidupan. Tuh, Allah jadikan siang kita untuk mencari penghidupan. Dianjurkan oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu pasti hadis ini udah populernya hadis, udah umumnya hadis. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah untuk duniamu, kata Nabi. Dianjurkan kita untuk bekerja. Kenapa? Karena seakan-akan kau hidup selamanya. Ketika kita bekerja, niatkan seperti itu. Tapi ingat, diimbangi dengan wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Diimbangi. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan di atas lebih mulia dibandingkan tangan yang di bawah. Orang yang memikul kayu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang mengemis.
Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Bahkan ada di sebuah kitab namanya kitab Ta'limu Ta'alimu. Nama pengarangnya yaitu ulama besar Al-Alama Asy-Syaikh Ibrahim Al-Jarnuji Al-Hanafi. Beliau mengutip bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minaz zunubi zunuban la yaghfiruha illa hammul ma'isyah." Apa kata Nabi? Sesungguhnya ada di antara dosa yang tidak bisa dilebur oleh Allah, tidak bisa dihapus oleh Allah. Illa hammul ma'isyah, kecuali dengan memperhatikan ma'isyah. Apa itu ma'isyah? Bukan ma'erat. Wah, bapak-bapak sudah kenal ma'erat. Ma'isyah. Apa itu ma'isyah? Ma'isyah itu adalah mencari penghidupan. Ma'isyah itu adalah bekerja. Ma'isyah itu adalah mencari nafkah. Ma'isyah itu adalah mencari rezeki, baik untuk diri kita maupun keluarga kita. Ya Allah, ketika kita bekerja, kita niatkan semangat kita buat mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk istri dan anak-anak kita. Ya Allah, nilainya ibadah. Nilainya ibadah. Kata Nabi, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk orang miskin, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, itu dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dibandingkan amalan-amalan yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita bekerja, semangat kerja kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Salah satunya mencari nafkah untuk diri kita dan juga untuk istri dan anak-anak kita. Lalu etos kerja dalam pandangan Islam itu apa? Ini yang penting, semangat kerja kita. Dasar utamanya Bapak Ibu, dasar utama semangat kerja adalah takwa kepada Allah. Takwa, bukan orang Batak dijita ketawa. Takwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa adalah merupakan kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Karena takwa adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan takwa segala urusan dipermudah oleh Allah. Dengan takwa kepada Allah, hidup kita menjadi mulia, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Jadi apapun jenis dan bentuk pekerjaannya, maka takwa kepada Allah adalah merupakan petunjuknya. Jadi semangat kerja kita menurut pandangan Islam itu adalah takwa kepada Allah pada dasarnya. Kenapa? Karena kita bekerja itu bukan hanya mencari upah ataupun imbalan, Bapak Ibu. Kita kerja bukan hanya mencari upah ataupun imbalan, tapi pada dasar utamanya kita sebenarnya bekerja adalah untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah ridho, enak banget dah hidup. Kita masuk surganya Allah bukan karena sholat kita, Bapak. Kita masuk ke dalam surganya Allah bukan karena puasanya kita. Kita masuk surganya Allah bukan karena paling banyaknya naik haji, tapi karena apa? Karena Allah ridho pada kita. Kita hadir nih di sini, duduk di majlis taklim, kita bekerja dari pagi pulang sore. Kalau Allah ridho kepada kita, insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah,
Artinya apa? Niatkan kerja kita bahwasannya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah ridho, enak dah. Segala urusan dipermudah. Kadang kita kerja sulit banget, banyak rintangan. Kenapa? Karena kita kurang keimanan kita. Kerja aja ada penyakitnya. Kerja ada penyakit. Ada penyakit kudis. Kalau kata guru kita almarhum Kyai Haji Jainuddin MJ, ada kudis, kurap, kutil. Apa itu kudis? Kurang disiplin. Tuh, kurang disiplin kitanya sendiri. Kurang disiplin masuk kerja lambat. Ya. Benar gak? Apalagi nih kita sebagai pejabat-pejabat yang melayani masyarakat, harus benar-benar melayaninya dengan prima. Dengan prima. Saya kadang-kadang kalau di kelurahan, di kecamatan, ketika ditanya senyum juga kagak. Benar, senyum juga kagak. Muka cemberut. Kan kerjanya kurang profesional, benar gak? Permasalahan rumah tangga dibawa ke kerjaan, itu kurang profesional. Jangan dibawa. Bapak kalau nggak dikasih malamnya sama istri, jangan dibawa ke kerjaan. Oh bukan ya? Oh kan, orang sini mah subhanallah, baik-baik, ngajinya juga subhanallah. Tapi saya tanya, Bapak bekas rumahnya di mana? Ternyata di Priok semuanya, Pak. Ya Allah, Berkadah Utara, Pak Haji dari Priok. Tuh. Yang pertama kudis, kurang disiplin. Udah berangkatnya terlambat, pulangnya minta duluan. Ya, tuh. Yang kedua, kurang rapi kerjanya. Dari segi pakaiannya kurang rapi, pelayanannya. Yang ketiga, kutil tuh. Kurang teliti kerja kita. Nah, semua 3 penyakit itu dikarenakan apa? Kuman. Apa tuh kuman? Kurang iman. Karena kurang iman kita kepada Allah. Ya Allah, makanya itu dasar utama semangat kerja adalah takwa kepada Allah. Kalau semangat kerja kita disertai takwa kepada Allah, insya Allah segala aktivitas umat Islam itu tidak lepas dari nilai-nilai keimanan kepada Allah. Enak jadi orang beriman, ibu, bapak. Jangan janji Allah. Kita sering ngaji, makanya saya bilang, Bu, bapak kalau di taklim-taklim saya sering kasih tahu, bapak ngaji Al-Quran sampai hatam, apalagi kalau bulan puasa perebutan hatam-hataman, tapi nggak ditadaburi. Apa sih maknanya itu Al-Quran? Yakin nggak tuh apa yang dibaca di dalam Al-Quran? Pada di dalam Al-Quran orang beriman itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum tuh. Janji Allah, bukan janji kita manusia, benar nggak Pak? Kalau janji kita manusia sering lupa, sering hilang. Tapi Allah janjinya nggak pernah lupa. Bahkan hukuman Allah pun nggak pernah lupa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi modalnya kita iman dulu kepada Allah. Apa sih itu iman? Amana yu'minu. Membenarkan, mempercayai, itu iman. Kalau menurut istilah iman itu adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Ketika kita beriman kepada Allah, percaya akan adanya Allah, percaya akan malaikat-malaikat Allah, percaya akan kitab-kitab Allah, percaya akan rasul-rasul Allah,
percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah, maka sepatutnya kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa terbaik di hadapan Allah. Karena kita percaya semua. Kita ngaku beriman kepada Allah, tapi kita nggak percaya, kita nggak yakin apa yang kita baca di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab Allah. Kita nggak percaya, nggak yakin, ya sama aja. Padahal ketika kita selesai baca Al-Quran, kita baca apa, Bu? Baca apa tuh? Hah? Ketika selesai baca Al-Quran, baca apa, Pak? Sadaqallah. Apa tuh artinya? Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Jadi yakinin tuh. Ya Allah, iman kita kepada Allah. Kalau udah iman kepada Allah, kerjaan kita enak, Pak. Kerjaan kita enak. Yang pertama iman. Yang kedua, niatkan kerja kita itu untuk ibadah kepada Allah. Niatkan dari rumah. Kerja kita bisa jadi ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Niatkan kan kerja kita untuk ibadah kepada Allah. Kalau kerja kita nggak diniatkan untuk ibadah kepada Allah, berarti kerjaan kita cuma dua doang, mencari upah sama imbalan. Itu doang, nggak dicatat dengan ibadah kepada Allah. Jadi dari rumah itu udah diniatin, ya Allah, saya bekerja untuk ibadah kepadamu, ya Allah, untuk mencari rizkimu, ya Allah, untuk menafkahi keluargaku, ya Allah. Niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadikan segala sesuatunya itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan sholat saja, Bapak Ibu. Ibadah itu bukan puasa saja, Bapak Ibu. Ibadah itu bukan sering kita naik haji. Ibadah itu bukan hanya untuk mengeluarkan zakat. Ada namanya ibadah mahdhah, ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, mudah-mudahan nih ibadah apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang rukun dan syaratnya sudah ditentukan oleh Allah. Contohnya salat tadi, itu namanya ibadah mahdhah. Syarat dan rukunnya sudah ditentukan. Puasa, pergi haji, zakat, itu ibadah mahdhah. Lalu kalau ghairu mahdhah, ibadah ghairu mahdhah ini perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Jadi kalau kita kerja, Bapak niatkan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, insya Allah Allah catat sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat dan beribadah kepada Allah. Kan tadi Allah ciptakan kita jin dan manusia tak lain adalah untuk ibadah kepada Allah.